Pengantar Misa Hari Raya Paskah Minggu 20 April 2025. Saudara-saudari terkasih, kami ucapkan selamat datang di Gereja Paroki Gembala yang Baik, Lubuk Pakam. Hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Selama perayaan Ekaristi berlangsung, dimohon handphone dinonaktifkan. Mari kita bersama-sama menjaga kenikmatan perayaan ini. Perayaan Ekaristi ini dipimpin oleh Reverendus Dominus Sudi Monang Sinaga. Kami undang seluruh umat untuk secara aktif mengikuti perayaan ini. Terima kasih. Kita awali dengan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 520. 520. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah hari yang paling utama dan dasar seluruh iman kita. Tuhan sungguh telah bangkit untuk kita dan memungkinkan kita hidup dalam kemuliaan Allah. Marilah saudara-saudari mengakui dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia mengalahkan maut dan dosa. (342) Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan dan cinta kasih. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk kehidupan kekal.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo. Et in terra passionibus bone voluntatis laudamus te, benedicibus te, adoramus te, glorificamus te, gratias datimus tibi, proter magnam gloriam tua, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenitus, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, quid volis spectata mundi, miserere nobis, quid volis spectata mundi, suscipete precationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, odiam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus amicimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran putra tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu
tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes yaitu tentang Yesus Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi-nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan.
Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Victime Paschali laudes, immolent Christiani, agnus redemit offes, Christus innocens patri, reconcilia fit peccatores, mors et vita duello, conflicere mirando, dux vitae mortus, regnat vivus, dignobis Maria, quid fidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus spes mea, precedet suos in Galileam, simus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Alleluia.
merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang menyatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, selamat Paskah untuk kita semua. Hari Raya Paskah ini datang hujan mulai dari jam 4 tadi, sehingga terganggu banyak orang untuk datang ke gereja. Saudara-saudari, Hari Raya Paskah dan Paskah-Paskah selanjutnya kepada kita akan diperdengarkan kisah tentang kebangkitan. Marilah melihat peristiwa kebangkitan ini dari 3 tokoh yang datang ke kubur Yesus, yang bisa menjadi karakter kita masing-masing untuk memberi kesaksian atas iman kita, untuk juga membawa kabar, menjadi pembawa berita
bagi orang lain. 3 tokoh yang hadir dalam bacaan hari ini, Maria Magdalena, Petrus, dan murid yang lain. Ketiga tokoh ini membawa nuansa hati dan juga nuansa mereka yang mendengar. Maria Magdalena setelah melihat apa yang terjadi, hanya baru saja melihat batu penutup telah diambil dari kubur, dia sudah berprasangka yang buruk dan membawa kesimpulan, Tuhan diambil orang, katanya. Tuhan diambil orang, tetapi kami juga tidak tahu di mana diletakkan. Itu ada kesimpulan, Tuhan telah diambil, Yesus telah diambil orang dan tak tahu. Kabar demikian atas apa yang kita lihat, realitas sehari-hari pun boleh saja kita menyimpulkan sesuatu, sebuah kepastian untuk diri kita tentang yang buruk terjadi pada orang lain pun, sesuatu yang baik dilakukan orang lain pun boleh saja kita berprasangka buruk atas kebaikannya. Tentu nuansa itu seorang Maria Magdalena menjadi pembawa berita pertama. Atas berita itu Petrus dan murid yang lain hadir. Dan mereka bersama-sama berangkat, tetapi tidak bersama-sama tiba. Mungkin faktor usia barangkali, atau boleh saja faktor yang sejauh mana itu penting. Ada informasi baru bagi orang lain, ada yang langsung cepat tanggap dan lari. Ada juga yang sambil menunggu berjalan, kita tunggulah benar tidaknya, walaupun sampai ke suatu tempat itu. Tetapi ada yang menarik dari sini, tanpa mempertentangkan kedua tokoh itu, Petrus dan murid yang lain. Murid yang tiba itu setelah dia lihat kain kafan yang terletak, dia langsung keluar, tidak masuk ke dalam, hanya melihat, dia sudah yakin keluar. Dan siapa yang melihat semuanya di dalam kubur itu hanyalah Petrus, sehingga dia melihat di mana kain kafan, di bagian kepala Yesus kain peluh, dan sebagainya. Masih dia perhatikan bahwa kain itu terlipat dengan baik tersendiri di tempat yang lain. Atas peristiwa itu ada orang yang jeli melihatnya, ini dan membuat kronologinya. Tetapi murid yang lain itu kembali ke kubur, dan setelah kembalilah dia menjadi percaya. Ia melihatnya dan percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tidak pernah melihat kubur itu lagi dan melihat Yesus yang bangkit. Kita tidak pernah dan juga barangkali tak perlu untuk berkhayal dalam doa-doa kita bahwa dalam setiap pergumulan itu Tuhan Yesus hadir dalam gambaran kisah-kisah orang kudus. Barangkali banyak orang berkata, Pastor, saya berdoa tadi malam Yesus menegur saya dan lain sebagainya. Yesus merangkul saya, Bunda Maria hadir. Boleh saja benar, tetapi boleh saja menjadi hayalan atas pergumulan kita tentang kehadiran Yesus. Tetapi kesaksian yang telah ditinggalkan oleh para murid kepada kita
dalam Injil-Injil suci. Dari mereka jugalah pengajaran yang terus-menerus kita terima sedari peristiwa kebangkitan dan kesaksian terus-menerus yang dibawa oleh para murid Yesus dan orang-orang lain yang menyertai perjalanan Yesus selama ini. Apa yang mau diungkapkan dengan kisah ini, saudara-saudari? Semua kita memiliki proses untuk sampai melihat dan percaya, menyadari bahwa kitab suci sedari perjanjian lama yang dinubuatkan para nabi telah digenapi oleh Yesus. Dalam pergumulan perjalanan waktu untuk sampai pada kesimpulan, Yesus yang kuikuti, dan itulah menjadi keputusan kita terus-menerus berjalan bersama Yesus. Saudara-saudari terkasih, Paskah hari ini, Kristus yang menjadi harapan kita telah bangkit. Dengan itu kita dapat merenung perjalanan keyakinan kita terhadap Yesus Kristus, keyakinan kita untuk berjalan menjalani kehidupan benar, baik pada diri kita, di tengah keluarga, memang membutuhkan proses. Tetapi marilah Paskah ini juga untuk segera dengan keputusan, dengan pembaharuan janji iman, sungguh sangat berbuah dalam hidup kita tanpa terus menunda-nunda untuk hidup baik dan benar. Tanpa menunggu harus lama. Orang Batak itu sering berkata begini, kalau diingatkan tentang yang baik, akan gampang dia katakan, ya begitulah dulu, belum tersentuh. Dia katakan pergumulannya, dia katakan kekurangannya, tetapi dia katakan mungkin belum waktunya. Akan sangat gampang mengatakan mungkin belum waktunya. Telah tiba waktunya. Dengan kebangkitan Yesus, kita memberi kesaksian apa yang diketahui oleh akal budi. Marilah juga kita mohonkan kehendak yang kuat untuk segera mengatakan, inilah waktunya, sudah saatnya. Yesus yang telah kuimani, ku pegang itu. Segala kebaikan yang kurindukan itu, yang kuharapkan akan terjadi, akan kulakukan saat ini, tanpa menunda kapan waktunya yang tidak kita tahu dan tidak kita putuskan. Keputusan kita mengikuti Yesus yang bangkit, yang membawa kita melihatnya dan percaya melalui kesaksian-kesaksian para murid, melalui penampakan hanya diperlihatkan kepada para muridnya. Dengan itu juga kita diajak untuk membawa kesaksian baru atas apa yang kita terima dari Tuhan. Rahmat-rahmat itu menjadi kita wariskan bagi sesama dan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga hari raya Paskah ini, hari raya kebangkitan Tuhan, semakin meyakinkan kita dan semakin membawa pengharapan pada kita semua yang melihat karunia Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, sungguh menjadi percaya. Amin.
Saudara-saudari terkasih, kita buka puji syukur nomor 2. Puji syukur nomor 2. Mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan satu Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya. Maka marilah kita berdoa. Tuhan kita Yesus Kristus adalah awal dan akhir. Telah wafat namun hidup kembali. Semoga kita semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanannya di tengah masyarakat. Kita mohon. Yesus Kristuslah cahaya dan keselamatan bagi segala bangsa. Semoga Ia selalu menerangi para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka berusaha dan mampu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kita mohon. Yesus Kristuslah kebangkitan dan kehidupan. Semoga Ia selalu menunjukkan belas kasih-Nya kepada orang-orang sakit yang menderita dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebaktian-Nya. Kita mohon.
Yesus Kristuslah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Semoga Ia menguatkan kita sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Kita mohon. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menyelami setiap kebutuhan umat-Mu dalam hidup ini. Dengarkanlah kami dan kabulkanlah doa semua umat yang percaya kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur nomor 1112, 1112. Bapa menawarkan hidup, bahagia dan kekal untuk kita semua. Dengan cinta
525. Mari bersukacita, haleluya. Janganlah bersedih, haleluya. Lenyaplah yang gelap, haleluya. Bersinar surga dan tanah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersukacitalah, haleluya. Buanglah dosa dan sedih, haleluya. Betapa suka hatimu, haleluya. Penuhlah bahagiamu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria bahagialah, haleluya. Karena sekarang putramu, haleluya. Yang dibangkitkan Bapa-Nya, haleluya. Telah mengalahkan maut, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kini hatimu tenang, haleluya. Di dalam suka dan senang, haleluya. Luputkan hati dan pagi, haleluya. Hentikan tangis yang sedih, haleluya. Haleluya, haleluya, Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini, gerejamu Engkau perbaharui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi beristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati
yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dipenuhi dengan sukacita Paskah. Seluruh dunia bersukacita di atas muka bumi. Kekuatan surga dan para malaikat menyanyikan nada kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. 387. 387. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dihianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Cornelius Sipayung, bersama uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Empat 408.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Hari Raya Paskah tanggal 20 April 2025. Yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada pastor yang telah memimpin perayaan Ekaristi, para petugas liturgi, dan kepada umat yang telah datang mengikuti perayaan Ekaristi. Yang kedua, petugas liturgi hari Minggu yang akan datang. Hari Sabtu malam tanggal 26 April 2025, petugas liturgi adalah Akip Lubuk Pakam. Berikutnya, hari Minggu pagi tanggal 27 April 2025, petugas liturgi adalah Santo Yosep Lubuk Pakam. Yang ketiga, akan diadakan pembinaan sakramen baptis dan komuni pertama di Paroki Gembala yang Baik Lubuk Pakam. Bagi yang ingin mengikuti pembinaan ini, silahkan mendaftar kepada pengurus gereja lingkungan masing-masing. Pembelajaran akan dimulai pada tanggal 27 April 2025. Yang keempat, Minggu tanggal 27 April 2025 adalah Paskah Sekami Paroki Gembala yang Baik Lubuk Pakam. Yang kelima, kolekte gereja paroki. Misa Sabtu tanggal 12 April 2025. Kolekte pertama 1.371.000 rupiah. Kolekte kedua 1.187.500 rupiah. Kolekte pembangunan 1.153.500 rupiah. Misa Minggu pagi tanggal 13 April 2025. Kolekte pertama 4.733.000 rupiah. Kolekte kedua 4.460.000 rupiah. Kolekte pembangunan 3.455.000 rupiah. Misa Jumat tanggal 11 April 2025. Kolekte pertama sebesar 769.500 rupiah. Misa Kamis tanggal 17 April 2025. Kolekte pertama sebesar 4.632.000 rupiah. Kolekte kedua 4.305.000 rupiah. Kolekte pembangunan
Rp3.783.000. Perayaan Jumat Agung tanggal 18 April 2025, kolekte khusus Tanah Suci Rp7.285.000. Segenap DPPH dan DPGP dan seluruh DPL Rayon 1 mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Demikian pengumuman hari ini. Sekian dan terima kasih. Saudara-saudari, terima kasih untuk kita semua. Sekali lagi selamat Paskah untuk kita. Bawalah pengalaman Paskah dengan sukacita di tengah keluarga dan pekerjaan kita dengan menerima berkat. Marilah berdiri dan menundukkan kepala menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara di antara Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. 526. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya.
Pengumuman tambahan untuk hari ini, dihimbau untuk anak sekami, selesai perayaan Ekaristi supaya anak sekami ke aula mendengarkan pengumuman dari kakak pendamping sekami untuk hal perayaan Paskah separoki. Demikian pengumuman yang saya sampaikan, sekian dan terima kasih.
Sama-sama kita puji nama Tuhan, Dia yang telah mati kini bangkit dengan jaya. Wartakanlah pada segenap penjuru dunia, Kristus bangkit mulia, Haleluya, Haleluya. Mari kita puji namanya yang ruh dengan tiupan seruling. Sorakanlah puji Tuhan dengan nyanyian yang meriah. Haleluya, Haleluya, Kristus kalahkan maut. Gemakanlah, madakanlah dengan musik yang merdu. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan, Dia yang telah mati kini bangkit dengan jaya. Wartakanlah pada segenap penjuru dunia, Kristus bangkit mulia, Haleluya, Haleluya. Satu hati padu suara kita sambut Yesus Tuhan yang telah bangkit. Dalam bunyi gitar dan alunan tarian yang terindah, Haleluya, Haleluya, Kristus kalahkan maut. Gemakanlah, madakanlah dengan musik yang merdu. Sama-sama kita puji nama Tuhan, Dia yang telah mati kini bangkit dengan jaya. Wartakanlah pada segenap penjuru dunia, Kristus bangkit mulia, Haleluya, Haleluya. Mari kita puji namanya yang ruh dengan tiupan seruling. Sorakanlah puji Tuhan dengan nyanyian yang meriah. Haleluya, Haleluya, Kristus kalahkan maut. Gemakanlah, madakanlah dengan musik yang merdu. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan, Dia yang telah mati kini bangkit dengan jaya. Wartakanlah pada segenap penjuru dunia, Kristus bangkit mulia, Haleluya, Haleluya. Satu hati padu suara kita sambut Yesus Tuhan yang telah bangkit. Dalam bunyi gitar dan alunan tarian yang terindah, Haleluya, Haleluya, Kristus kalahkan maut. Gemakanlah, madakanlah dengan musik yang merdu. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan, Dia yang telah mati kini bangkit dengan jaya. Wartakanlah pada segenap penjuru dunia, Kristus bangkit mulia, Haleluya, Haleluya. Sama-sama kita puji nama Tuhan, Dia yang telah mati kini bangkit dengan jaya. Wartakanlah pada segenap penjuru dunia, Kristus bangkit mulia, Haleluya, Haleluya. Mari kita puji namanya yang ruh dengan tiupan seruling. Sorakanlah puji Tuhan dengan nyanyian yang meriah. Haleluya, Haleluya, Kristus kalahkan maut. Gemakanlah, madakanlah dengan musik yang merdu. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan, Dia yang telah mati kini bangkit dengan jaya. Wartakanlah pada segenap penjuru dunia, Kristus bangkit mulia, Haleluya, Haleluya.
Satu hati padu suara kita sambut Yesus Tuhan yang telah bangkit. Dalam bunyi gitar dan alunan tarian yang terindah. Haleluya, haleluya, Kristus kalahkan maut. Gemakanlah, madakanlah dengan musik yang merdu. Sama-sama kita puji nama Tuhan, Dia yang telah mati kini bangkit dengan jaya. Wartakanlah pada segenap penjuru dunia, Kristus bangkit mulia, haleluya, haleluya. Mari kita puji namanya yang ruh dengan tiupan seruling. Sorakanlah puji Tuhan dengan nyanyian yang meriah. Haleluya, Kristus kalahkan maut. Gemakanlah, madakanlah dengan musik yang merdu. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan, Dia yang telah mati kini bangkit dengan jaya. Wartakanlah pada segenap penjuru dunia, Kristus bangkit mulia, haleluya, haleluya. Satu hati padu suara kita sambut Yesus Tuhan yang telah bangkit. Dalam bunyi gitar dan alunan tarian yang terindah. Haleluya, haleluya, Kristus kalahkan maut. Gemakanlah, madakanlah dengan musik yang merdu. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan, Dia yang telah mati kini bangkit dengan jaya. Wartakanlah pada segenap penjuru dunia, Kristus bangkit mulia, haleluya, haleluya. Sama-sama kita puji nama Tuhan, Dia yang telah mati kini bangkit dengan jaya. Wartakanlah pada segenap penjuru dunia, Kristus bangkit mulia, haleluya, haleluya. Mari kita puji namanya yang ruh dengan tiupan seruling. Sorakanlah puji Tuhan dengan nyanyian yang meriah. Haleluya, haleluya, Kristus kalahkan maut. Gemakanlah, madakanlah dengan musik yang merdu. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan, Dia yang telah mati kini bangkit dengan jaya. Wartakanlah pada segenap penjuru dunia, Kristus bangkit mulia, haleluya, haleluya. Satu hati padu suara kita sambut Yesus Tuhan yang telah bangkit. Dalam bunyi gitar dan alunan tarian yang terindah. Haleluya, haleluya, Kristus kalahkan maut. Gemakanlah, madakanlah dengan musik yang merdu.
Kristus kalahkan maut. Gemakanlah, madakanlah dengan musik yang merdu. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan. Dia yang telah mati kini bangkit dengan jaya. Wartakanlah pada segenap penjuru dunia, Kristus bangkit mulia, aleluya, aleluya. Satu hati padu suara kita sambut Yesus Tuhan yang telah bangkit. Dalam bunyi gitar dan alunan tarian yang terindah, aleluya, aleluya. Kristus kalahkan maut. Gemakanlah, madakanlah dengan musik yang merdu. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan. Dia yang telah mati kini bangkit dengan jaya. Wartakanlah pada segenap penjuru dunia, Kristus bangkit